Nah, kalau cacat harusnya tidak bisa ditindaklanjuti, harusnya batal. Nah, karena sudah masuk P21, sekarang kan yang menentukan hakim nih. Dakwaan tersebut yang sudah ditangani jaksa dari polisi ke kejaksaan. Nah, buktinya dalam sidang kemarin, saksi utama yaitu Reza Gledis sama suaminya itu kan berargumen seru tuh. Bahkan adanya dibilang satu produk yang memang tidak ada izin. Nah, ini kan jadi seru. Nah, di situ kan kelihatan bahwa diskusi itu, komunikasi itu tidak sama sekali melibatkan Nikita. Yang berperan aktif di situ yaitu si korban sendiri, Reza Gledis, dengan melalui dokter O, lalu ada juga S dan Mail, itu loh. Jadi disitulah pokok permasalahan ataupun pokok poinnya. Bahkan terkait angka pun itu jelas kesepakatannya ada, tawar menawar ada, gitu loh. Jadi kalau masalah ini, kalau memang tadinya R tidak ingin melakukan hal sesuatu dengan menyerahkan dana, bayangkan menyerahkan dana tapi ujungnya laporan, mengaku mencintai ternyata kabur. Kan lucu, misalnya kita nih senang sama orang, suka sama orang, katanya cinta, katanya apa, ternyata begitu kita sudah bungkus besok paginya ditinggalin. Gitu, paham ya? Nah, jadi jelas di sini bahwa terkait Nikita Mirzani, apakah dia sebagai pelaku tunggal ataukah dia hanya kena kecipratan masalah dari orang-orang yang tadinya melakukan satu kesepakatan. Nah, itu ayo hakim, mudah-mudahan kita berdoa hakim tidak terkontaminasi, tidak diintimidasi. Jadi hakim memutusnya dengan independensinya, dengan kebebasan dan kewenangannya. Selama hakim tidak diintimidasi, saya yakin Nikita bebas. Itu jawaban saya. Cocok ya? Wih, sudah banyak yang nimbrung. Harusnya Mail sama Nikita walaupun BAP-nya di split itu bisa dipertemukan. Itu lebih bagus dikonfrontir. Itu loh. Gitu teman-teman. Siapa lagi? Halo Malang. Luar biasa kan? Di Bali juga begitu, kita dukung kebenaran, please. Nah, apalagi jangan ada yang bilang bahwa saya pansos itu kelompok ternaknya abu-abu. Aduh, parah tuh abu-abu. Masa kita pansos sih? Untuk Nikita selalu kita support. Bahkan kan gue pernah ngomong kemarin itu di VT yang lainnya, bahwa gue sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai orang yang baik dengan Nikita hubungan, mempunyai hati nurani, kalau memang Nikita bisa ditangguhkan dan proses tetap berjalan, apalagi tahanan rumah, saya siap jadi penjamin. Nikita tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, dan juga Nikita akan kooperatif. Gitu loh. Jelas ya? Jadi dalam hal ini kita orang betul-betul support Nikita. Kita tidak suka gosip, halu-halu. Kita bicara fakta hukum aja, konstruksi hukum. Ingat,
awalan pelapor melaporkan Nikita Mirzani, tapi fakta hukum tidak ada antara pelapor dengan Nikita kenal. Hukum tidak bisa begitu. Hukum tidak bisa pakai perantara. Harus apple to apple. Siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban. Tidak pakai perantara. Kalau pakai kan ada komunikasi antara si A, si B, si C, dan si D. Komunikasi ini yang memutuskan pada saat itu kan Mail. Ingat sekali lagi ya, Mail. Jadi jangan dibalik ini sebagai pemerasan. Justru ini adalah kesepakatan di antara mereka yang menjebak Nikita Mirzani. Gitu loh. Siapa sih? Saya nih nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datang Mail. Abang, ini ada duit nih bang, 4 miliar, siapa yang nggak mau? Tapi kalau asal-usul uang itu dari mana, bagaimana, dan siapa, itu kan bukan urusan saya. Itu kan orang yang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Gitu loh melihatnya. Itu yang saya bingung, mestinya dikonfrontir. Ada Mail, ada siapa. Cuman kemarin mungkin ya, jaksa itu mengeluarkan saksi nggak secara langsung, pelan-pelan dia. Harusnya kemarin tuh si A, si B yang pertama kali komunikasi sesuai yang diputar di dalam persidangan itu mesti di hari pertama tuh. Di hari pertama tuh. Bagaimana peranan Mail, bagaimana peranan si A, si B, si C, sampai sepakat di angka 4M. Itu loh. Bukan ujung-ujungnya ke Nikita. Gitu teman-teman. Jadi ingat ya, harusnya sidang kemarin itu dikonfrontir. Ada orang-orang yang pertama kali yang diputar di dalam rekaman. Ketemukan nama Nikita Mirzani, ada Mail. Nanti Mail bisa bercerita. Gitu loh, Mail bisa bercerita, Nikita bisa menolak, Bang Fahmi juga bisa mengkonter. Makanya saya bilang, saya berharap tadi orang-orang yang memang saksi kunci itu hadir. Tapi sayang tidak ada yang hadir. Cuman hanya Reza sama suaminya. Itu. Ya kita lihatlah. Mudah-mudahan tadi seperti saya bilang, hakim mempunyai hati nurani, tidak terintervensi, dan hakim benar-benar nanti memutus berdasarkan ketuhanan. Ya begitulah warna abu-abu, the gray color. The gray color itu adalah gray area, nggak hitam juga nggak putih. Nah minggu depan ini, dalam minggu ini ya, saksinya ini kita nggak ngerti. Cuman saya kemarin tuh berharap selain adanya Dokter Reza, suaminya, saya pengennya tadi yang diputar dalam rekaman itu. Cuman yang sudah terjadi sih. Tapi kita semua kan sudah jelas bahwa di situ bukannya kasus pemerasan yang diceritakan oleh pelapor, malah dia ada rasa sakit hati, adanya disebut abu-abu, adanya disebut ini dan itu, segala macam. Oh ya, terkait juga katanya ada orang yang diduga Nikita sedang megang HP. Nah itu perlu ditegaskan, justru yang kita pertanyakan bagaimana caranya orang mengupload, ya mengupload, ada orang sedang main HP ke media sosial sampai ada orang yang meminta perhatian. Nah itu yang juga aneh itu. Gerak-gerik seorang Nikita itu kan pada saat dia menunggu jadwal persidangan, tidak ada aturan hukum yang tertulis dilarang
menggunakan HP, mana tahu dia mau komunikasi sama keluarga, mana tahu dia ingin melepaskan kerinduan sama keluarganya, kan nggak salah juga. Ingat ya, jadi waktu itu komunikasinya tawar menawar dari 5 turun jadi 4, sepakat pembayaran dari mana, itu kan antara mereka, tidak melibatkan Nikita. Itu inti poinnya. Jadi di situ permasalahan timbul, namun kita sangat sayangkan sampai detik ini penangguhan penahanan untuk Nikita Mirzani belum terlaksana. Sebentar ya. Ya Bang. Ya Bang. Ya Bang. Ya, itu dikirim linknya oleh Profesor. Udah, besok katanya mau ketemu tapi di sisa ya, sisa Sunset Road Bang. Hah? Sisa Sunset Road. Oh, di Sunset Road. Ya, katanya dia ada rapat di sana. Kasihan kalau saya katabanan, dan mendingan sore hari aja gitu Bang. Oh gitu. Ya, biar saya bisa simulasi di sana Bang. Sore jam berapa? Saya lagi berusaha ngurusin majukan tiket. Ya. Tapi belum dapat sih. Tapi Ya. kalau tidak, karena sementara tiket saya jam 5. Ya. Jadi saya mencoba untuk maju. Penuh sekali ternyata peluang Bali. Hebat ya Bali Bang ya. Acara PDI Perjuangan besok ternyata di Bali. Oh iya ya, 27 ya. Benar-benar. 29 ya benar. Hari ini PKB kan penutupan. PKB ya? Ya, hari ini penutupan PKB, besok ya ulang tahun PDI. Mudah-mudahan saya dapat lebih awal. Ya. Kalau sore, mungkin kalau jam 5 itu mungkin saya bisa. Kalau enggak ya. Ya, saya mendingan jam 5-an gitu Bang, lebih enak kan sorean. Iya Bang. Gitu Bang. Baik Bang. Oke Bang Set, udah ke tempat itu Patsu. Belum baru selesai acara nih. Oh, oke Bang, lanjut Bang. Iya Bang. Yuk, Pak Wakil Bupati Badung. Jadi Prasetyo. Wakil Bupati Gus Botak. Oh, Gus Botak. Gitu. Jadi itulah bagaimana peristiwa hukum yang ada pada sidang kemarin hari Kamis. Jadi itu aja yang kita bisa sampaikan. Satu kata, sesuatu yang dimulai dengan LP yang diduga cacat, maka kami mohon hakim memutus dengan bijak. Jangan memutus sesuatu produk-produk yang diawali oleh cacat. Jangan. Karena kalau produk cacat, ya itu pasti hasilnya juga jelek, cacat juga. Itu untuk hakim yang terhormat yang dimuliakan. Jadi awalan cacat, pasti sesuatu yang cacat akan menghasilkan produk yang cacat juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Ya, salam sehat selalu. Jangan lupa kita tetap merendah, kita tetap jaga kesehatan, rajin berdoa. Tuhan memberkati. Salam.